Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Kelas A1 Manajemen, dosen pengapu Pak Adi Mursalin SEMM. Mata kuliah Manajemen Operasi. Di sini saya akan meringkas bab 12, yaitu material recruitment planning. Yang pertama, bagian A, konsep material recruitment planning. Pabrik merupakan tempat senantiasa terjadinya proses transformasi input berupa bahan baku menjadi output berupa produk. Proses yang dimaksudkan tersebut akan membentuk sistem produksi yang meliputi unsur pengaturan material, sumber daya manusia, modal, dan mesin. MRP ialah sistem yang didesain khusus bagi kondisi permintaan bergelombang yang khas dan dependen. Sistem MRP itu sendiri bertujuan untuk 1. Menjamin ketersediaan material, item, dan atau komponen yang diperlukan untuk memenuhi skedul produksi termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. 2. Menjaga terikat persediaan di kondisi yang minimum. Serta 3. Merencanakan penjadwalan, pembelian, dan pengiriman. Bagian B, karakteristik dasar sistem MRP. Karakteristik yang dimiliki oleh sistem MRP diuraikan dalam poin-poin berikut. 1. Perhatian terhadap kapan dibutuhkan. Integrasi pemikiran antara fungsi pengawasan produksi dan manajemen persediaan mengakibatkan pergeseran perhatian terhadap kapan dibutuhkan ketimbang perhatian langsung terhadap kapan melakukan pemesanan. Jika manajer operasi mempunyai informasi mengenal tanggal permintaan, maka pemesanan dan penjadwalan komponen rakitan produk merupakan masalah kapan dibutuhkan. 2. Perhatian terhadap prioritas pemesanan. Dalam konteks ini disadari bahwa tidak semua pesanan konsumen memiliki prioritas yang sama, karena suatu produk mungkin saja dinilai lebih penting daripada produk lainnya. Oleh sebab itu, perlu disusun penjadwalan sedemikian rupa untuk memenuhi prioritas pesanan. 3. Penundaan pengiriman permintaan. Adanya prioritas pesanan berkonsekuensi pada munculnya konsep penundaan pengiriman, yakni penundaan produksi ataupun pesanan atas produk terjadwal demi memaksimalisasi kegiatan operasi secara menyeluruh. 4. Fungsi integrasi. Dalam konteks ini, pengawasan produksi dan manajemen persediaan dinilai sebagai suatu kesatuan fungsi yang integrasi. C. Proses perhitungan MRP. MRP dapat dihitung dengan menggunakan suatu proses yang melalui serangkaian langkah berikut. 1. Menentukan kebutuhan bersih. Berdasarkan kebutuhan bersih, net requirement adalah selisih antara kebutuhan kotor gross requirement dengan persediaan yang ada di tengah on hand. Data yang diperlukan dalam menentukan kebutuhan bersih adalah 1. Kebutuhan kotor setiap periode. 2.
persediaan yang ada di tangan, dan 3. Rencana penerimaan schedule receipt pada periode mendatang. 2. Menentukan jumlah pesanan. Menentukan jumlah pesanan baik untuk item maupun komponen didasarkan kebutuhan bersih alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya ukur lot pemesanan, diantaranya 1. Penyeimbangan antara biaya setup dengan ongkos simpan. 2. Fixed order quantity FOQ. 3. Lot for lot ordering LFL. 4. Periodic order quantity POQ. Dan 5. Metode akumulasi. 3. Menentukan BOM dan kebutuhan kotor setiap komponen BOM itu sendiri ditentukan atas dasar struktur produk dengan memuat sejumlah informasi yang diantaranya meliputi nomor dan jenis komponen, jumlah kebutuhan dari komponen di atas, serta sumber dari komponen tersebut. Adapun kebutuhan kotor setiap komponen nantinya ditentukan oleh suatu rencana pemesanan planned order release. Komponen yang ada di atasnya dengan dikali lipatkan tentu sesuai kebutuhan. 4. Menentukan tanggal pemesanan. Penentuan tanggal pemesanan bisa saja dipenuhi oleh rencana penerimaan plan order receipt ataupun tanggung waktu pesanan plan time. D. Metode lot untuk lot. Metode lot untuk lot for lot LFL atau yang lebih sering diistilahkan sebagai metode persediaan minimal sebenarnya dilakukan atas dasar ide untuk menyediakan persediaan atau bahkan memproduksinya sesuai keperluan saja dengan jumlah persediaan yang diupayakan semaksimal mungkin. E. Metode penyimbangan sebagian periode. Metode penyimbangan sebagian periode part period balancing PPB ialah suatu pendekatan yang dipergunakan untuk menentukan ukuran lot bagi suatu kebutuhan material yang tidak sama dengan upaya mengurangi biaya total persediaan. Meskipun tidak selalu menjamin tercapainya biaya total minimum, pemecahan yang ditawarkan oleh metode ini cukup baik. F. Metode kuantitas pesanan periode. Metode kuantitas pesanan periode period order quantity or POQ atau yang seringkali diistilahkan sebagai metode uniform order cycle ialah suatu perkembangan atau metode EOQ yang diperuntukkan bagi jumlah permintaan yang tidak seragam pada beberapa periode. Dalam metode EOQ, rata-rata permintaan dipergunakan untuk memperoleh rata-rata kuantitas barang di setiap pesanan. G. Metode kuantitas pesanan ekonomis. Dengan menggunakan periode kuantitas pesanan ekonomis, economic order quantity atau EOQ, diperoleh hasil berikut ini. EOQ sama dengan 2 dalam kurung 40 dalam kurung
500.000 kurang dibagi 500, A dibagi B sama dengan 89,44 sama dengan 90 dibulatkan. C. Tabel bagian MRP dengan metode EQQ. Minggu, kebutuhan bersih, rencana penerimaan, proyeksi persediaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di bagian 1 ada 30, 90, 60. Bagian 2 ada 40, 20. Bagian 3 ada 50, 90, 60. Bagian 4, 40 dan 20. Bagian 5, 60, 90 dan 50. Bagian 6, 30, 20. Bagian 7 ada 40, 50 dan 30. Bagian 8 ada 30. Biaya pemesanan sama dengan 4 kali Rp 50.000. Biaya penyimpanan Rp 200.000. Biaya penyimpanan Rp 200.000 sama dengan 260 dikali 'Rp 500 sama dengan Rp 130.000. Biaya total Rp 330.000. Berdasarkan tabel tersebut, metode POQ menanggung biaya total terkecil sehingga pemesanan sebaiknya dilakukan secara periodik 2 minggu sekali, di mana setiap pemesanan mencakup kebutuhan untuk dua periode sekaligus. Bagian soal latihan, apa yang saudara pahami tentang konsep Material Recruitment Planning (MRP)? Jawaban saya dapat mengerti manfaat dan tujuan MRP. Jelaskan apa tujuan yang ingin dicapai dari menerapkan MRP. Sistem MRP itu sendiri bertujuan untuk 1. Menjamin ketersediaan material, item, atau komponen yang diperlukan untuk memenuhi schedule produksi, termasuk ketersediaan produk bagi konsumen. 2. Menjaga tingkat persediaan di kondisi yang minimum. 3. Serta merencanakan penjadwalan pembelian dan pengiriman. Sebutkan karakteristik dasar dari Material Recruitment Planning MRP. 1. Perhatian terhadap kapan dibutuhkan. 2. Perhatian terhadap prioritas pesanan. 3. Penundaan pengiriman permintaan. 4. Fungsi integrasi. Jelaskan istilah dalam MRP berikut: Plan Order Release, Current Inventory, On-Hand Inventory, Plan Order Resales. Parallel pelepasan pemesanan yang direncanakan adalah jumlah item yang direncanakan untuk pasar agar memenuhi perencanaan pada masa yang akan datang, atau order produksi yang dapat dilepas untuk dimanufaktur. Current Inventory. Inventaris saat ini berarti semua inventaris, tidak termasuk inventaris usang atau berlebih, sebagaimana ditentukan dengan cara yang konsisten dengan metode akuntansi historis, kebijakan dan praktis bisnis sebagai ditetapkan pada jadwal metodologi akuntansi
dan sebagaimana tercermin dalam perhitungan target. On hand merupakan inventory on hand yang menunjukkan kuantitas dari item yang secara fisik ada dalam stockroom. Sekian ringkasan dan jawaban saya soal latihan. Sekian dan terima kasih.